Penerus Kai Havertz jika tetap tampil buruk. The Blues dengan berani berinvestasi pada pemain dengan potensi besar asal Jerman, yakni Kai Havertz. Pemain yang berusia 22 tahun langsung menjadi pilar penting The Blues sejak didatangkan pada musim 2020-2021 dari Bayer Leverkusen dengan margin cukup fantastis, yakni 1,2 triliun rupiah. Kai Havertz dijuluki titisan Mesut Ozil karena semangat bermain dan ketenangan dalam mencetak gol. Sebelum direkrut Chelsea, Kai Havertz telah mencatatkan 29 gol dari 64 laga bersama dengan Leverkusen. Gara-gara hal itulah, ia menjadi pemain yang ikut diburu banyak klub besar Eropa. Real Madrid, Bayern Munich, dan duo Manchester berminat kepadanya. Namun, Chelsea yang hanya mendapatkan tanda tangannya. Ia butuh waktu untuk beradaptasi dengan Chelsea, hingga akhirnya menjadi penentu gelar juara Liga Champions pada musim 2020-2021. Kai Havertz juga mulai menjadi langganan bersama timnas Jerman seperti di ajang Piala Eropa 2020. Tetapi, kini publik Chelsea mulai meragukan penampilannya yang dinilai lamban berkembang. 4 gol dalam 27 pertandingan dan berposisi sebagai gelandang serang dianggap sebagai catatan kurang sebanding dengan harga yang harus ditebus. The Blues tampaknya harus bersiap mencari penggantinya apabila Kai Havertz harus dilego. Setidaknya ada 5 pemain yang bisa didatangkan Chelsea sebagai pengganti Kai Havertz. Siapa saja mereka? Berikut ini daftarnya. 1. Leroy Sané. Sebelum pindah ke Bayern Munich, Leroy Sané adalah pemain paling berbakat di Liga Inggris bersama dengan Manchester City. Ia mampu mencetak 39 gol dan 45 assist dalam 135 penampilan bersama The Citizen. Sayangnya ia mengalami cedera parah di akhir musim dan membuatnya harus istirahat lama. Alhasil, ia memutuskan untuk hijrah ke raksasa Jerman yakni Bayern Munich. Dengan pengalaman mumpuni di Liga Inggris dan sama-sama pemain kidal, Leroy Sané bisa menjadi rekrutan alternatif Chelsea pengganti Kai Havertz. 2. Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé adalah pemain masa depan yang didatangkan dari Borussia Dortmund pada musim 2017. Barcelona harus merogoh kocek senilai 2,1 triliun rupiah saat mendatangkan pemainnya di plot mengganti peran Neymar yang hijrah ke Paris Saint-Germain. 2 musim ia harus berjuang merebut tim utama dan sering dihantam oleh cedera. Namun ketika sedang on fire, pemain yang berusia 24 tahun tersebut siap buat lawan kelabakan karena kecepatan yang dimilikinya. Perlahan Dembélé dikaitkan dengan pintu keluar Barcelona, termasuk pendekatan yang dilakukan oleh Manchester United. Musim lalu, Ousmane Dembélé mencatatkan 11 gol dalam 44 penampilan. 3. James Maddison. Gelandang Leicester yang sebenarnya punya peluang bergabung dengan tim-tim besar Liga Inggris, terutama kiprahnya selama 3 musim terakhir kurang begitu greget. Padahal, James merupakan satu di antara pemain bertalenta Inggris saat ini. Ia disebut-sebut sebagai gelandang serang terbaik saat ini. Maddison dibekali visi kerja yang sangat baik, kreatif, dan kerap memecah kebuntuan dari lini kedua. Harganya jauh di bawah Kai Havertz. Chelsea hanya perlu mengeluarkan dana sekitar 970 miliar rupiah untuk memboyongnya. 4. Paulo Dybala. Pemain asal Argentina itu dijuluki striker terbaik di dunia. Paulo Dybala telah mencetak 68 gol dalam beberapa musim terakhir bersama dengan Juventus. Perlahan ia seperti terlempar dari tim utama Juventus dikarenakan mengalami penurunan performa. Di sisi lain, Dybala menginginkan adanya kenaikan gaji bersama Bianconeri. Pemain yang berusia 27 tahun tersebut berpotensi hijrah ke Liga Inggris dan Chelsea wajib memantaunya. Sejauh ini Dybala masih berupaya mengembalikan bentuk permainan terbaiknya di bawah pelatih Massimiliano Allegri. Gara-gara Timo Werner, permainan timnas Jerman dikritik. Pelatih timnas Jerman Hansi Flick mendapatkan kritikan dikarenakan lebih memilih untuk memainkan bomber milik Chelsea yakni Timo Werner sebagai striker utama dari Panzer di laga internasional. Timo Werner dianggap tak layak untuk mendapatkan peran tersebut. Para supporter timnas Jerman menginginkan Hansi Flick untuk memasang striker tengah klasik layaknya seorang Robert Lewandowski. Seperti yang diketahui, Lewandowski adalah striker yang pandai menemukan ruang untuk mencetak banyak gol bagi timnya. Namun, Hansi Flick coba membela keputusannya. Ia mengungkapkan bahwa Timo Werner adalah pilihan yang tepat untuk lini depan Der Panzer. Apa itu penyerang tengah klasik? Timo jelas mampu menemukan ruang di area sempit, dan dia adalah seseorang yang ada di sana untuk mencetak gol melalui rebound atau bola lepas. Dia memperhatikan itu, ucap Flick
Seperti dilansir dari laman di FB, dia mungkin tidak selalu berada di tempat yang Anda inginkan. Dia terlalu dekat dengan gawang pada poin-poin tertentu. Dia bisa melakukan lebih baik, dan kami harap dia melakukannya. Kami harus mengerjakan ini dalam pelatihan. Pungkasnya, penampilan Timo Werner bersama Chelsea memang tak setajam ketika saat dirinya masih bermain untuk RB Leipzig. Menurut statistik dari laman Transfer Market, pemain yang kini berusia 25 tahun itu hanya mampu mencetak 2 gol dan menyumbang 1 assist dalam 8 penampilannya di semua kompetisi bersama dengan The Blues. Andreas Christensen dikabarkan bersedia untuk melanjutkan karir di Chelsea. Kini The Blues terlihat tak punya masalah pada sektor pertahanan terutama di sisi tengah, usai mempunyai Andreas Christensen, Thiago Silva, dan Antonio Rudiger yang ketiganya tengah dalam penampilan terbaiknya. Tetapi, Thomas Tuchel ternyata masih dibuat pusing oleh nasib dari masa depan ketiga pemain bertahan itu. Mengingat, kontrak mereka akan berakhir di akhir musim 2021-2022 dan belum ada tanda-tanda akan memperpanjang masa baktinya. Maka dari itulah, kemungkinan dari pihak klub untuk kembali berusaha untuk membawa bek anyar masih terbuka lebar. Setelah tim asal kota London tersebut gagal membawa Jules Koundé dari Sevilla pada transfer musim panas lalu. Meski demikian, Express Football juga memberikan kabar baik kepada Chelsea. Sebab, salah satu bek tengahnya yaitu Christensen dikabarkan siap buka pembicaraan tentang kontrak baru lantaran dirinya masih mau meneruskan karirnya di Stamford Bridge. Andai itu benar-benar terjadi, tentu saja sedikit memberikan angin segar bagi Thomas Tuchel usai masa depan Rudiger masih belum jelas. Terlebih dirinya terus-menerus dikaitkan dengan Bayern Munchen.